Bonjour, Madam Minister. Good afternoon. Salam sejahtera bagi kita semua. Thank you for your coming to our presentation. Terima kasih telah datang di presentasi kami kali ini. Selama beberapa menit ke depan, kami dari GeoAdventure Indonesia akan mempresentasikan tentang presentasi bisnis kami. Oke, pertama-tama saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Hello, je m'appelle Dwi Aprilia Iskandar. Bonjour, je m'appelle Filan Rahnia. Hai, bonjour, je m'appelle Elinor Siana. Bonjour, je m'appelle Yasinta Nabila. Baik, saya Dwi Aprilia Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan kami. Perusahaan kami tentu saja GeoAdventure Indonesia yang bergerak di bidang outbound event organizer, tour and travel. Kami adalah provider penyedia jasa pelayanan acara atau event organizer yang biasa disebut dengan EO, yang berdomisili di Bandung dan kami telah berdiri sejak tahun 2014. Para fasilitator dan master games kami masing-masing telah berpengalaman lebih dari 4 tahun. Pelayanan kami meliputi sarana outbound catering, penyedia fasilitas hotel, transportasi dan catering, lalu dan lain sebagainya. Dan perusahaan kami pun punya visi dan misi. Visi dan misi perusahaan kami adalah menjadi event organizer yang profesional dan menjadi pilihan utama pelanggan. Komitmen perusahaan kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik, dan moto perusahaan kami adalah Service and Safety is your priority. Dan outbound kami mempunyai konsep, yaitu dengan konsep fun outbound. Sebenarnya permainan-permainan kita berikan hampir sama dengan vendor-vendor lain, namun ada yang berbeda, yaitu cara penyampaian, konsep yang diberikan, fasilitator, pemandu, instruktur, master plan kami yang telah berpengalaman di bidang outbound, juga kami profesional, energi, loyal, bersih, dan yang paling utama adalah kita mampu berinteraksi dengan para peserta, sehingga para peserta dan pemandu mempunyai keakraban yang mampu mencairkan suasana agar lebih harmonis. Karena tugas IO itu sendiri adalah harus mampu mengajak serta melibatkan peserta dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak IO dan kami pun mempunyai beberapa lokasi yang dapat disesuaikan dengan rekomendasi klien, seperti outbound Lembang, outbound Bandung, outbound Pangalengan, outbound Ciwidey, outbound Garut, outbound Sukabumi, outbound Bogor, outbound Kepulauan Seribu, outbound Pangandaran, ataupun ada di luar Jawa Barat, ada outbound Jogja, outbound Raja Ampat, outbound Lombok, dan outbound lain sebagainya. Kegiatan outbound akan lebih seru jika dipandu bersama kegiatan adventure yang cukup memacu adrenalin, seperti off-road Bandung, Arum Jeram Bandung, Arum Jeram Subang, dan Pine Bali. Lalu kami mempunyai our service yang akan kami berikan, yaitu berupa outbound catering, fun outfit, rafting atau arum jeram, dan paintball. Nah, tadi itu profil perusahaan kami yang bergerak di bidang outbound. Sebenarnya apa sih outbound itu sendiri? Nah, outbound itu sendiri adalah suatu bentuk dari pembelajaran segala ilmu terapan yang dilakukan di alam terbuka maupun tertutup, dengan bentuk penyampaian efektif yang menggabungkan antara integrasi fisik dan mental. Neva Inggrisyana, di sini saya akan menjelaskan mengenai maksud dari outbound itu sendiri. Jadi maksud dari diadakannya pelatihan melalui outbound ini, yang pertama untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi seorang individu atau kelompok di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, dengan maksud diadakannya pelatihan melalui outbound ini, maka dapat membentuk sikap dan mental suatu karyawan atau individu maupun kelompok di dalam suatu perusahaan. Jika dengan diadakannya pelatihan melalui outbound ini, perusahaan dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki semangat yang tinggi, dan menciptakan hasil kerja yang maksimal juga, dan memiliki suatu rasa solidaritas antar individu dan kelompok. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat outbound. Nah, banyak sekali manfaat dari kegiatan outbound. Salah satunya yaitu menjalin silaturahmi, yang kedua itu menghilangkan stres atau penat dan kejenuhan rutinitas, yang ketiga mendapatkan ilmu atau materi dari setiap games yang dilakukan melalui outbound, serta membangun percaya diri seseorang atau individu dan membantu seseorang untuk keperluan manajemen. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih manfaat dari diadakannya pelatihan outbound. Jadi setelah diadakan pelatihan outbound ini, banyak sekali manfaat yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk karyawannya. Pertama, peserta atau karyawan itu dapat memahami arti dari sebuah tantangan. Nah, dengan adanya pelatihan outbound ini dapat meningkatkan atau membantu karyawan untuk memahami dari sebuah tantangan itu sendiri. Yang kedua, peserta atau karyawan itu dapat memiliki jiwa yang tidak putus asa. Nah, dengan adanya pelatihan outbound ini, maka karyawan itu dapat memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan yang kuat dan tidak memiliki jiwa yang mudah putus asa. Yang ketiga itu, peserta atau karyawan dapat memahami atau dapat menambahkan ilmu mengenai
tentang motivasi, kerjasama, kepemimpinan. Nah, dengan diadakannya pelatihan outbound ini, maka mereka akan mengetahui apa sih itu motivasi, dan apa sih itu kerjasama, apa sih itu kepemimpinan. Maka dengan diadakannya pelatihan outbound, maka mereka akan mengetahui tentang ketiga berikut. Jadi yang keempat itu manfaatnya peserta atau karyawan itu akan lebih aktif menggali potensi dirinya sendiri. Jadi mereka itu akan lebih mengetahui apa saja sih potensi yang dimiliki dari dirinya sendiri dan dapat dikembangkan di perusahaan. Yang kelima itu peserta itu dapat memaknai potensi diri sesungguhnya dari kata komunikatif yang efektif. Yang terakhir, dan peserta itu akan mendapatkan kebugaran mau baik dari jasmani maupun dari rohaninya itu sendiri. Tujuan outbound yang pertama yaitu adalah team building. Team building merupakan sebuah bentuk peningkatan hubungan, kerjasama, solidaritas, sinergi, dan kekompakan tim atau kelompok. Yang kedua adalah teamwork. Di sini yang dimaksudkan yaitu adalah suatu bentuk kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada komunikasi. Nah, komunikasi adalah suatu proses atau tata cara dalam menyampaikan sebuah informasi yang tepat kepada seseorang ataupun tim. Yang keempat ada leadership. Leadership adalah kekuatan proses dalam mempengaruhi seseorang ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada konsentrasi. Nah, konsentrasi adalah suatu proses peningkatan daya fokus dan daya ingat pikiran seseorang terhadap sesuatu. Selanjutnya ada kreativitas, yaitu adalah suatu proses peningkatan daya ingat atau sebuah ide yang muncul untuk dikembangkan. Yang ketujuh ada strategi planning. Nah, strategi planning adalah suatu proses perencanaan dari segi manajemen untuk mencapai sebuah sasaran ataupun tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada analisis. Nah, analisis adalah suatu kemampuan untuk menelaah dan menyelidiki sesuatu sehingga dapat dipahami ataupun dipecahkan. Nah, yang terakhir ada confidence. Confidence adalah peningkatan percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk program outbound. Yang pertama ada team building. Program ini menunjukkan bahwa kerjasama adalah suatu hal yang mutlak diperlukan dalam mencapai sebuah tujuan. Berbagai permasalahan di mana mereka harus menghadapinya bersama-sama, tidak bisa seorang diri. Saling bekerja sama, saling tergantung, lalu pentingnya berkomunikasi, dan membangun suatu tim yang kompak adalah suatu tujuan dalam pelatihan ini. Yang kedua ada leadership. Nah, program pelatihan ini mengasah jiwa kepemimpinan yang ada pada diri peserta dalam menghadapi sebuah permasalahan dan bagaimana mereka mengambil sebuah keputusan yang berkualitas, kepercayaan diri, kemampuan untuk memimpin kelompok ataupun tim, lalu kemandirian dan kemampuan untuk mengayomi para peserta atau para bawahannya, ataupun mungkin dapat dipelajari sebagaimana suatu hal bekal dalam kepemimpinan mereka di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada capacity building, yaitu adalah pelatihan yang diarahkan agar peserta mampu memperlihatkan fungsi utamanya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, menekankan dan meraih sasaran, serta memahami dan menangani kebutuhan-kebutuhan yang meningkatkan dalam skala yang luas, lalu dapat menahan beban yang terjadi dengan membangun kapasitas dan kemampuan SDM. Yang keempat ada ESQ, yaitu program yang menggunakan metode spiritual engineering yang komprehensif serta berkelanjutan melalui metode training ESQ. Ketiga, potensi manusia digabungkan dan dibangkitkan sehingga terbentuk karakteristik yang tangguh, yang produktivitas sekaligus melahirkan kehidupan yang bahagia dan penuh makna. Yang kelima ada manajemen. Di sini tuh program suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya, contohnya yaitu LDKS maupun organisasi atau lembaga lainnya. Yang keenam ada fun game. Nah, di sini tuh ada program yang berupa permainan yang menekankan unsur-unsur koordinasi, konsentrasi, dan kebersamaan serta dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Dari outbound yang pertama itu ada ice breaking. Ice breaking itu diharapkan peserta untuk mencairkan suasana yang kaku. Nah, dengan cara para peserta yang melakukan outbound ini saling berkenalan satu sama lain. Yang kedua itu ada materi communication. Communication ini peserta diharapkan untuk saling berkomunikasi dan membangun rasa saling kepercayaan satu sama lain sehingga tujuan tim atau kelompok masing-masing dapat tercapai. Yang ketiga itu ada teamwork. Teamwork ini diarahkan player tim yang handal saling mendukung sehingga membangun suatu tim yang tujuannya dari yang memiliki tujuan tertentu. Yang keempat itu ada problem solving. Problem solving ini merupakan materi yang diharapkan peserta itu dapat memecahkan masalah dan memprioritaskan penyelesaiannya. Dan karyawan ini harus mampu memilih informasi yang relevan dan membuat analisis atau keputusan untuk menimbulkan persoalan secara terarah. Selanjutnya, saya Sinta Nabila tim 124. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam games yang akan dijalankan pada outbound tersebut.
Yang pertama ada ice breaking. Apa itu ice breaking? Ice breaking games adalah proses menciptakan, mencairkan suasana yang menyenangkan agar terjalin keakraban, kekompakan, kerjasama, saling mengenal, peduli, menghargai, melepas ego, mau belajar dari orang lain, dan dapat memecahkan kekakuan birokrasi sehingga tidak ada lagi batas derajat, pangkat, dan jabatan. Salah satu permainan yang ada di ice breaking ini yaitu permainan bebek. Permainan bebek ini, misalnya seorang instruktur akan bercerita mengenai bebek. Misalnya, pada suatu hari saya diminta oleh ibu untuk pergi ke pasar membeli besek. Setelah itu, saya bertemu dengan penjual bebek. Nah, ketika saya menyebutkan kata bebek tersebut, maka peserta harus menangkap jari tangan orang lain, tapi di saat yang sama harus menghindari tangkapan orang lain. Bagi peserta yang jarinya tertangkap, maka dia harus menjadi instruktur dan berdiri di tengah lingkaran dan harus mulai bercerita. Nah, tujuan dari game tersebut adalah melatih konsentrasi pikiran dan melatih gerak motorik yang responsif sehingga tidak mengantuk pada saat seminar, training, dan lain-lain. Juga melatih kemampuan berbicara di depan umum, melatih membuat cerita yang struktur dan rumit secara spontan. Nah, selanjutnya ada team building. Team building adalah permainan secara berkelompok, di mana dalam suatu kelompok itu akan memecahkan masalah yang diberikan oleh instruktur permainan. Nah, game ini juga membutuhkan kerjasama tim yang baik. Game ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan, komunikasi, konsentrasi, dan kepekaan. Juga membangun kreativitas dan imajinasi teamwork. Nah, salah satu permainan dari team building adalah menara air. Di sini tim diminta untuk menjaga sebuah wadah air dengan kaki mereka sebagai tiangnya. Nah, sementara tim berusaha untuk menjaga air itu agar tidak tumpah. Tujuan dari game menara air ini adalah agar setiap anggota kelompok itu memiliki tanggung jawab, yang mana dari tanggung jawabnya masing-masing itu akan membuat kelompok tersebut menjadi sukses. Yang selanjutnya adalah fun games. Fun games itu adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok. Ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri antara peserta dengan membangun kebersamaan, keceriaan, dan kerjasama antara peserta dengan suasana fresh dan fun. Salah satu permainan dari fun games yaitu transfer tepung. Transfer tepung merupakan salah satu permainan yang bisa membawa banyak tawa. Dalam permainan ini dibuat kelompok yang masing-masing anggotanya terdiri dari 8 sampai 10 orang. Semua berbaris memanjang ke belakang. Peserta terdepan mengambil tepung yang sudah tersedia dengan menggunakan kedua telapak tangan, lalu memindahkan secara estafet ke belakang melalui atas kepala. Saat memindahkan tepung, setiap peserta tidak boleh menoleh ke belakang. Selama 2 menit, masing-masing kelompok berkompetisi memindahkan tepung dengan jumlah terbanyak. Permainan outbound transfer tepung ini akan melatih fokus dan kerjasama tim. Selanjutnya high drop. High drop adalah permainan dengan menaklukkan ketinggian untuk menaklukkan rasa takut yang berlebih. Dalam permainan ini peserta dituntut untuk dapat memberanikan diri karena games ini bersifat fun adrenalin. Nah, gambaran kegiatan dari high drop ini ada salah satunya adalah Flying Fox. Selanjutnya ada fun off-road. Permainan ini adalah suatu program wisata alam yang menggunakan wahana mobil 4x4 Land Rover. Di sini Anda juga akan diajak melintasi jalur yang terbilang ekstrim, seperti kubangan lumpur, batu-batuan. Yang selanjutnya ada arung jeram. Wisata alam arung jeram ini adalah pengarungan alur sungai dengan menggunakan perahu karet. Selanjutnya ada paintball. Paintball ini adalah sebuah permainan simulasi tempur yang menggunakan peluru berbahan dasar plastik yang dalamnya terdapat cairan mirip cat atau pewarna. Permainan ini sangatlah membutuhkan ketelitian, strategi, dan keberanian. Selanjutnya adalah camping ground. Geo Adventure mengajak Anda semua untuk menikmati suasana alam yang masih asri, di mana tempat yang kita siapkan sangatlah mendukung dalam menikmati suasana di hutan alami. Sangat cocok untuk Anda yang penat dengan hiruk-pikuk kota, padatnya jadwal kerja. Lalu ini dia ada beberapa foto-foto kegiatan pelaksanaan outbound bersama Geo Adventure Indonesia, dan kepada audien yang berminat dapat menghubungi kami di kontak-kontak yang tertera berikut ini. Jadi, secara garis besar, maksud dan tujuan dari pelatihan ini adalah kegiatan outbound kami berorientasi pada pengembangan SDM sebagai individu yang dapat diandalkan dari segi emosional atau EQ dan segi intelektual atau IQ sehingga mampu mendukung dalam tim. Lalu, melalui pelatihan outbound memberikan pilihan alternatif pengembangan SDM yang terintegrasi dengan implementasi belajar dengan pengalaman. Dan pelatihan outbound dapat menyelaraskan kecerdasan, kematangan komunikasi, dan kemampuan mendukung serta komunikasi yang melibatkan lingkungan kerja. Lalu yang terakhir, dengan kegiatan outbound dapat memberikan kesadaran kepada para peserta untuk saling peduli dan mampu mengoptimalkan tim sehingga terbentuklah sinergi dalam kerja. Jadi itu dia paparan bisnis dari kelompok kami. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan?
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Merci for your attention. Terima kasih atas perhatiannya.